Hari ini kita ke tema 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 7, Indahnya Kebersamaan Negeriku. Subtema 1, Keragaman Suku, Bangsa, dan Agama di Negeriku. Muatan pelajaran PPKN. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Kedua, menghormati teman yang sedang beribadah seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. 3. Tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. 4. Menghormati setiap pekerjaan yang kita temui seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. 1. Menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Keempat, berteman tanpa membeda-bedakan asal suku bangsa. Kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. 1. Bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Keberagaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. 6 agama tersebut: Islam,
Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, tempat beribadah yang berbeda. Keberagaman agama dan kebebasan beragama. Islam. Kitab sucinya Al-Quran. Kemudian tempat ibadahnya masjid. Dan hari besarnya 1. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, 2. Hari Raya Idul Fitri, 3. Hari Raya Idul Adha, 4. Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Katolik. Kitab sucinya atau Alkitab. Kemudian tempat ibadahnya Gereja Katolik. Hari besarnya 1. Paskah atau wafat Isa Al-Masih, 2. Kenaikan Isa Al-Masih, 3. Hari Raya Natal. 3. Kristen Protestan. Kitab sucinya Alkitab. Kemudian tempat ibadahnya gereja. Kemudian hari besarnya 1. Paskah atau wafat Isa Al-Masih, 2. Kenaikan Isa Al-Masih, dan 3. Hari Raya Natal. Keempat Hindu. Kitab sucinya Weda. Kemudian tempat ibadahnya Pura. Dan hari besarnya 1. Hari Raya Nyepi, 2. Galungan, 3. Kuningan, 4. Saraswati, 5. Pagar Wesi, dan 6. Siwaratri. 5. Buddha. Kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya wihara. Kemudian hari besarnya 1. Hari Raya Waisak, 2. Katina, 3. Asada, 4. Magha Puja. Untuk selanjutnya 6. Konghucu. Kitab sucinya Kitab suci Wuzing, Sishu, dan Xiaojing. Kemudian tempat ibadahnya Kelenteng. Dan hari besarnya 1. Tahun Baru Imlek, 2. Keng Tikong, 3. Cap Gomeh, 4. Wafat Nabi Konghucu. Sikap baik terhadap pemeluk agama lain. 1. Mengingat orang lain untuk beribadah. Contohnya mempersilahkan teman yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat.
2. Menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Contohnya tidak bermain di sekitar rumah ibadah ketika ada ibadah. Ketiga, menghormati pilihan agama lain. Contohnya tidak memaksa teman beragama lain untuk mengikuti ajaran agama lain. Yang keempat, menghormati tempat ibadah agama lain. Contohnya tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah. Yang kelima, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Contohnya tidak mengambil makanan persembahan atau memadamkan dupa. Itu saja yang dapat disampaikan pada tema 7 subtema 1 muatan PPKN. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.